Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan mereview film yang berjudul KKN di Desa Penari. Film ini tayang pada tahun 2022. Film KKN di Desa Penari menceritakan tentang 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN mereka di sebuah desa. Mereka adalah Nur, Ayu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Sebelum memasuki desa, Nur melihat kakek misterius yang terus menatapinya, seolah-olah kakek itu memberikan isyarat agar mereka jangan memasuki desa itu. Desa yang mereka tuju sangatlah terpencil, bahkan mobil pun belum bisa masuk ke desa itu, dan mereka masuk ke desa menggunakan sepeda motor. Di pertengahan jalan, Widya mendengar suara-suara aneh, dan suara itu seperti alunan gamelan. Widya juga melihat ada seorang perempuan yang berdiri di antara pepohonan. Keanehan itu bukan hanya dirasakan oleh Widya, bahkan Nur pun ikut merasakan keanehan desa itu. Nur seperti selalu merasakan berat di bagian pundaknya. Nur juga sangat terkejut di saat melihat sosok besar hitam dengan matanya yang merah dan selalu menatap Nur. Dan ternyata Nur memiliki indera keenam. Beberapa saat kemudian, mereka pun berkeliling bersama pemimpin desa itu yang bernama Pak Prabu. Pak Prabu memperlihatkan kepada mereka sebuah tempat yang bernama Tapak Tilas. Tapak Tilas tersebut ditandai dengan adanya gapura dan di sekitarnya banyak sesajen dan janur kuning. Pak Prabu mengatakan dan memperingatkan agar jangan ada di antara mereka yang memasuki Tapak Tilas karena sangat berbahaya. Hari demi hari mereka lewati, tapi banyak sekali gangguan yang mereka alami. Ternyata setelah diterawang oleh seorang sesepuh di desa itu yang bernama Mbah Buyut mengatakan kalau Nur dan Widya memiliki darah hangat, yaitu darah yang sangat disukai oleh kaum jin. Mbah Buyut mengetahui hal itu di saat mereka menikmati kopi dan mereka mengatakan kalau kopi itu sangatlah manis, padahal kopi itu sangatlah pahit. Dan tanpa mereka sadari, ada sosok gaib yang bernama Badarawuhi sedang mencari mangsa. Badarawuhi sangat suka dengan orang berdarah hangat, dan target mangsanya adalah Nur dan Widya. Tapi Badarawuhi tidak mau mengganggu Nur, karena ia menghormati yang ada di belakang Nur. Ternyata Nur memiliki kodam pelindung bernama Mbah Dok. Ialah yang selama ini melindungi Nur dari segala mara bahaya ataupun serangan para jin. Dan salah satu target yang bisa diculik oleh Badarawuhi adalah Widya. Di samping itu ternyata Bima sangat menyukai Widya. Bima juga tak habis pikir hingga ia sudah melakukan santet kepada Widya agar suka kepadanya. Suatu malam Badarawuhi masuk ke dalam mimpi Bima dan memperlihatkan Bima jika Widya sedang dalam bahaya. Tubuhnya dililiti banyak ular dan mengatakan kalau Widya tidak bisa keluar dari desa ini. Bima pun ingin menolong Widya. Dan Badarawuhi mengatakan jika ia bisa membantu Bima. Jika Bima ingin Widya selamat, maka Bima harus mengambil sebuah benda bernama mahkota Kawaturi yang berada di Tapak Tilas. Dan jika benda itu sudah ditemukan, harus diberikan kepada Widya. Singkat cerita, Bima nekat memasuki Tapak Tilas untuk mengambil mahkota Kawaturi. Setelah dapat, Bima meminta bantuan Ayu agar memberikan kepada Widya. Tetapi Ayu yang ternyata menyukai Bima tidak menjalankan amanah yang Bima perintahkan. Mahkota Kawaturi itu ia simpan dan tidak ia berikan kepada Widya. Ayu mengatakan kepada Bima kalau mahkota itu hilang. Bima pun marah dan kecewa kepada Ayu.
Di malam harinya, Ayu didatangi oleh Badarawuhi. Ia mengatakan kepada Ayu bahwa ia bisa membantu agar Bima bisa jatuh cinta kepada Ayu. Dan Badarawuhi pun memberikan sebuah selendang kepada Ayu. Dan ternyata selendang itu bukanlah sembarang selendang. Selendang itu mampu memikat siapapun yang kita inginkan. Dan suatu hari, Ayu pun berhasil memikat Bima. Bima masuk ke tapak tilas yang di dalamnya sudah ada Ayu. Dan mereka pun melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Namun Bima sama sekali tidak sadar di saat mereka melakukan hal itu. Bima yang sudah melakukan perjanjian dengan Badarawuhi agar Widya selamat. Akibat dari itu, setiap malam Bima harus datang ke tapak tilas untuk bersetubuh dengan Badarawuhi. Dan suatu malam, Widya sengaja mengikuti Bima ke tapak tilas. Betapa terkejutnya dia melihat Bima yang sedang berendam bersama ribuan ekor ular. Ketika sedang mengintip, Widya pun terciduk oleh Badarawuhi. Widya pun masuk ke alam gaib. Di sana ia menyaksikan sendiri Ayu dipaksa menari erotis untuk menghibur para memedi penunggu hutan. Dan mereka semua berwajah buruk rupa. Ternyata Ayu kini menjadi budak penari Badarawuhi. Dan sekarang Ayu akan menggantikan Badarawuhi menari untuk menghibur warga-warga desa penari. Dalam mengatasi hal itu, mereka pun meminta pertolongan kepada Mbah Buyut. Mbah Buyut sendiri bisa berubah wujud menjadi seekor anjing. Ia kemudian bisa menemukan Widya di desa penari. Widya sangat ingin menolong Ayu, tapi dia tidak bisa. Widya pun menghampiri anjing itu dan pergi dari sana mengikuti anjing tersebut. Sementara Ayu terjebak dan akan terus menari di desa penari. Perbuatan Ayu dan Bima kemudian dijadikan dalih bagi Badarawuhi untuk menuntut tumbal dengan tuduhan jika Ayu dan Bima telah melanggar larangan dan menodai tempat suci. Kita mengetahui kalau Bima telah melakukan santet di desa itu dan Ayu telah melakukan perbuatan terlarang bersama Bima. Dan akibat dari itu, Sukma, Ayu dan Bima pun terjebak di alam gaib. Dan setelah 4 hari teman-temannya pulang, Bima pun meninggal dan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya. Dan itulah review dari film KKN dari Desa Penari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen.